Halo Sobat Spinner, kembali lagi bersama dengan saya di channel Kidoneko. Kali ini saya akan mereview sebuah yoyo lagi nih teman-teman, yaitu dari brand Magic Yoyo yang sempat ramai di tahun kemarin ya teman-teman ya. Ini dia yoyonya. Ini adalah Magic Yoyo Z02 ya teman-teman ya. Dapat kita ketahui lah ya teman-teman ya, ketika Magic Yoyo sudah mengeluarkan atau merilis suatu produk dan masuk seri Z, itu adalah yoyo premiumnya ya teman-teman ya, atau bisa disebut juga yoyo profesionalnya ya teman-teman ya. Nah, untuk yang saya pegang ini adalah versi yang raw-nya atau versi tanpa warna. Untuk raw-nya ini sendiri juga artiannya bukan yoyo beres dibobot langsung dijual ya, tapi di sini juga dia sudah di clear coat, jadi agak kinclong lah ya teman-teman ya. Untuk bentukannya sendiri juga seperti ini teman-teman, dapat lihat ini bentukannya cakep banget ya teman-teman ya. Dapat kalian cari untuk yoyo profesional brand-brand lain seperti C3, Yoyo Recreation, Fosun ataupun yoyo lain ya untuk versi profesionalnya. Dia bentukannya seperti ini karena apa? Karena distribusinya lebih mantap, dipakai main miring juga lebih mantap, agresif juga mantap, kestabilannya juga mantap nih ya teman-teman ya. Terus untuk fitur tambahannya nih ya teman-teman, ini jarang banget di yoyo murah, tapi ada fitur ini ya teman-teman ya. Fiturnya apa ini dia? Ini ada bantalan plastiknya teman-teman ya. Untuk bahan plastiknya ini dia terbuat dari bahan foam, jadi sama seperti Yoyo Empire yang saya pegang ini. Kita coba lihat saja ya teman-teman ya. Nah, dapat dilihat di sini teman-teman ya, dia menggunakan bantalan plastik di sisi luar area bearingnya ya teman-teman ya. Nah, apa sih fungsi bantalan dari plastik ini? Fungsi bantalan plastik ini adalah untuk mengurangi gesekan antara tali ke bodi yoyonya nih teman-teman. Nah, emang seberapa berpengaruh sih gesekan tali ke bodi yoyo itu? Untuk kalian yang menggunakan trik taktikal ataupun trik-trik yang nggak perlu Godspeed lah ya teman-teman, nggak perlu main cepet-cepet, itu memang mungkin nggak terlalu kerasa. Tapi ketika kalian menggunakan speed tinggi, yoyo itu akan ada sensasi sedikit remnya teman-teman ya. Dapat lihat di sini sebagai contoh, ini bagian sisinya habis terbakar oleh tali ya teman-teman ya. Ini kurun waktu lama sih ya teman-teman ya untuk kejadian seperti ini, dan juga untuk kejadian seperti ini itu biasanya itu yoyo akan agak sedikit rem ya, seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena itu mungkin Magic Yoyo memberikan inovasi, bukan inovasi sih, seperti ini udah ada di yoyo lain juga, memberikan fitur ya, maksud saya memberikan fitur bantalan plastik ini agar yoyo itu lebih luas dan juga lebih leluasa ketika memainkan speed tinggi ya teman-teman ya. Untuk bearingnya sendiri dia sudah dibekali dengan bearing center track stainless, dan juga untuk axle-nya dia menggunakan axle MM4, dan juga untuk silikonnya juga sama menggunakan silikon 19 mm berwarna putih ya teman-teman ya. Terus untuk apa lagi ya teman-teman ya? Oh, ini untuk yang saya pegang ini kan varian raw ya teman-teman ya. Karena dia clear coating, jadi ketika saya pakai green dia agak sedikit keset ya teman-teman ya. Tapi untuk varian warna lain seperti yang solid color ataupun galaxy color, itu apa namanya? Apa ya sebutannya? Sandblast atau apa ya? Jadi lebih halus di tangan ya teman-teman ya. Cuman untuk yang bagian yang saya ini, yang raw ini, dia akan agak sedikit keset ya. Terus untuk bagian sisi luarnya sendiri dia flat ya teman-teman ya, atau datar ya teman-teman ya. Jadi ketika menggunakan trik finger spin, dia lebih enak nih teman-teman. Beda dengan Z01 itu kan agak sedikit menonjol ya teman-teman ya. Nah, untuk versi Z02 ini dia lebih leluasa untuk menggunakan finger spin. Oke, kita langsung masuk ke bagian spesifikasinya ya teman-teman ya. Untuk spesifikasinya sendiri dapat lihat di sini, untuk jenisnya adalah dia bimetal yoyo. Untuk diameternya dia adalah 57 mm, untuk lebarnya 44,6 mm, untuk lebar gapnya adalah 4,5 mm. Bearingnya menggunakan center track stainless. Untuk material bodinya sendiri dia menggunakan aluminium 6061 dan rimnya terbuat dari stainless. Untuk harganya sendiri di pasaran ini harganya murah banget ya teman-teman untuk harga profesional. Jadi harga 900 ribuan dan juga dapat kembalian ya teman-teman ya. Untuk beratnya sendiri saya cek di web, dia berada di 64,2 gram ya teman-teman ya. Cuman untuk beratnya sendiri biasanya suka ada selisih, jadi saya coba timbang manual. Nah, untuk di sini untuk percobaan pertama saya mendapatkan berat di angka 64,97 gram ya teman-teman ya. Terus di percobaan kedua saya mendapatkan angka di berapa ini? Oh, 64,97 gram juga. Terus untuk yang ketiga juga sama, dia mendapatkan di angka 64,97 gram ya. Jadi selisihnya sedikit lah ya, anggap aja itu berat bearing lah. Nah, untuk sleep time-nya sendiri ini sudah bagus banget ya teman-teman, udah cukup lah. Nah, untuk sleep time-nya itu di angka 3 menitan ya teman-teman ya, itu standar untuk yoyo zaman sekarang ya teman-teman ya. Tapi perlu diingat lagi ya teman-teman ya, untuk 3 menit ini hanya berfungsi pada sleep time saja. Jadi kalau kalian menggunakan trik
itu tetap ya semua yoyo berada di kisaran 1 menit atau 1,5 menit lah biasanya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung masuk saja ke bagian sesi test drive-nya ya teman-teman ya. Dan perlu digarisbawahi yang saya test drive ini adalah versi varian RAW-nya ya teman-teman ya. Karena apa? Karena ada yang bilang untuk versi RAW-nya dan juga versi warnanya itu agak sedikit berbeda, tapi tetap enak ya teman-teman ya. Untuk yang varian RAW-nya ini saya rasa terasa lebih light, dan juga untuk varian yang warnanya kata teman-teman saya itu terasa lebih solid ya teman-teman ya. Untuk perlu digarisbawahi karena yang RAW ini clear coating, jadi ketika dipakai green dia tentu keset banget ya teman-teman ya. Jadi dapat lihat di sini agak ngerem ya teman-teman ya. Untuk yang varian warnanya tentu saja dia lembut banget seperti yoyo profesional yang lain ya teman-teman ya. Nah, terus untuk bantalannya sendiri nih teman-teman ya. Ini bantalannya penting banget nih. Ini enak banget ya soalnya. Jadi gesekan antara tali yoyo itu memang keredam banget ya teman-teman ya. Jadi hampir nggak kerasa gitu, kayak nggak ada tahanannya gitu antara antara yoyo ke tali itu ya teman-teman ya. Jadi agak luas ya teman-teman ya. Jadi dipakai main speed enak, dipakai taktikal juga enak ya teman-teman ya. Tapi yang saya notice di sini adalah gimana distribusi beratnya nih teman-teman ya. Distribusi berat itu maksudnya itu posisi beratnya teman-teman ya. Jadi dia nggak menyeluruh ke bagian body yoyo. Jadi dia itu ke bagian sisi luar yoyonya ya teman-teman ya, ke rim stainlessnya ini. Jadi bahasa yoyonya itu outer rim lah ya teman-teman ya. Nah, untuk yoyo yang jenisnya distribusi beratnya ini outer rim ini biasanya dia memiliki kecenderungan kestabilan yang cukup tinggi ya teman-teman ya. Dapat lihat di sini ketika saya memainkan main miring lah ya teman-teman ya, itu stabil banget ya teman-teman ya. Ditambah juga dengan bantalan plastik foam ini, jadi nggak ada ketahan-ketahannya sih ya teman-teman ya. Dapat lihat di sini dia antang-antang aja miring, dia tetap stabil dan menjaga posisinya teman-teman ya. Terus untuk dipakai finger spin ya teman-teman ya, dapat lihat di sini seperti yang saya katakan tadi, karena bagian sisi luarnya flat, jadi lebih enak dibandingkan Z01 nih ya teman-teman ya. Dapat lihat di sini ini cukup enak banget nih teman-teman. Oke, mungkin gitu aja untuk pembahasan dari rasanya sendiri. Kita langsung masuk saja ke kesimpulannya ya teman-teman ya. Nah, untuk kesimpulannya ini saya bingung nih ya teman-teman ya. Saya perlu jelaskan dulu untuk yoyo di metal yang punya fitur bantalan foam seperti ini itu biasanya harganya udah mahal ya teman-teman ya. Udah pokoknya jelas aja mahal ya teman-teman. Biasanya di angka 1 juta ke atas. Cuman saya nggak tahu 1 juta ke atas itu 1 juta berapa gitu ya teman-teman ya. Saya tuh kalau nggak salah yoyo factory flame gitu atau apa gitu yang punya fitur seperti ini. Cuman saya lupa harganya berapa. Pokoknya 1 juta ke atas ya teman-teman ya. Dan lagi-lagi Magic Yoyo mengeluarkannya itu menggebrak pasar lagi ya teman-teman ya. Ini siapa tahu kompetitor mau nurunin harga, oke lah teman-teman ya. Untuk pilihannya sendiri mungkin yang saya perlu ingatkan ke teman-teman ketika memilih yoyo ini, apakah kalian suka dengan distribusi beratnya yang agresif di bagian sisi luar, ataupun ketika kalian suka yang lebih light mungkin kalian bisa coba ke Magic Yoyo Z01. Cuman untuk Magic Yoyo Z02 ini jelas lebih luas, lebih stabil, lebih agresif juga teman-teman ya. Dan juga harganya teman-teman ya, baik lagi dengan fitur seperti ini harganya sudah sangat murah banget ya teman-teman ya. Oke, mungkin segitu aja untuk pembahasan Magic Yoyo Z02 kali ini. Dan perlu saya kabari ya teman-teman ya, untuk kalian yang ingin membeli yoyo, itu linknya sudah saya tulis di kolom deskripsi. Jadi nggak perlu komen lagi beli di mana bang, beli di mana bang, itu sudah saya tulis di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, see you next time. Arigatou gozaimasu, bye bye.